Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sikapi di tengah pergumulan ini, di tengah tugas-tugas dan peran-peran kita, pasti kita punya alasan dan kita punya hal yang mendasarinya. Setiap sikap kita pasti beralasan. Ketika seorang mengerjakan sesuatu, menyikapi sesuatu, pasti dia punya alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, dalam kesempatan ini ternyata bagi Rasul Paulus, ketika dia melaksanakan tugas dan perannya selaku pemberita Injil, Rasul Kristus, tugasnya adalah memberitakan Injil, menyebarkan sukacita, berita baik tentang Tuhan Yesus, maka ia melakukan itu semua didasari oleh apa yang dia ketahui tentang Yesus, apa yang dia miliki tentang Yesus. Ia punya dasar yang kuat. Sekalipun kemudian ada banyak orang menentang dan menantangnya, bahkan menangkap dan melukainya, hingga dia dipenjara. Dia tidak gentar, dia tidak mundur, dia tidak takut, dia tetap maju, karena baginya apa yang dia kerjakan, tugas-tugasnya itu, perannya itu, sesuatu yang punya dasar dan beralasan. Dan dia dapat pertanggungjawabkan kepada Allah. Apa alasan itu? Apa dasarnya itu, Bapak Ibu Saudara? Memang dalam bacaan kita itu 1 Korintus pasal 1, ya, ayat 18 sampai 25, secara keseluruhan memang kita melihat tentang hikmat, ya, tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Tetapi kalau bicara tentang hikmat Allah atau hikmat manusia, kita akan menemukan apa yang Paulus pahami tentang hikmat Allah. Ya, secara sederhana ternyata saya mengajak kita melihat pada pasal berikutnya, ya, pasal 2 ayat 16, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ternyata bagi Paulus, hal yang mendasar atau yang mendasari sikap dalam tugas dan perannya sebagai pemberita Injil adalah karena dia memiliki pikiran Kristus. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Pada pasal 2 ayat 2, dia mengatakan, saya bacakan buat kita pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Seolah-olah hidupnya, apa yang Paulus lakukan adalah bagaimana dia mengetahui hanya tentang Yesus Kristus, dia yang disalibkan. Dia bisa membaca tentang kisah Yesus, atau dia bisa mendengar tentang kisah Yesus, bahkan dia pun akhirnya mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri. Sebuah penampakan di satu kesempatan dalam sebuah perjalanan. Suara yang dia dengar dalam sebuah cahaya yang sangat terang, yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pengalaman ini membuat Paulus tergerak lebih jauh, ada sebuah kerinduan, ingin tahu tentang pribadi Yesus. Memang dia tidak pernah bersama 12 Rasul Yesus dalam pelayanan Yesus. Justru Paulus, sebelumnya Saulus, adalah seorang yang menentang, ya, para murid Yesus yang memberitakan Injil tentang Yesus. Dia menangkapi, bahkan menjebloskan ke dalam penjara. Tetapi peristiwa penampakan Paulus di tengah jalan itu, Yesus yang mengenalkan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Di sini Paulus mengalami satu kehidupan yang baru ketika yang dia ingin ketahui adalah hanya tentang Yesus Kristus. Dia haus akan kebenaran satu pribadi bernama Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat rindu ingin mengetahui lebih jauh tentang siapa dia yang telah berbicara tentangnya, bahkan yang membuat matanya buta selama 3 hari setelah penampakan cahaya yang sangat silau itu. Dan kemudian hari ketiga, dia disembuhkan oleh salah seorang murid Yesus. Maka pengalaman itu membuat Paulus sadar bahwa hidupnya adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Walaupun kelak dia mati adalah keuntungan. Itu kan ucapan Paulus yang terkenal.
Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka begitu kuat dan tegasnya Paulus memahami hidup adalah untuk mengenal Yesus dan memberitakan tentang Yesus. Dan inilah hikmat Allah. Dan inilah hikmat Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pada ayat 24 disebutkan, ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau berbicara tentang hikmat Allah, bagi Paulus adalah pribadi Yesus. Hikmat Allah, kekuatan Allah. Maka dia aneh kalau kemudian ada banyak orang-orang yang menentang pemberitaan tentang Yesus yang disalib. Pribadi Yesus. Malah dikatakan suatu kebodohan bagi mereka. Tetapi tidak bagi orang percaya. Memberitakan tentang Yesus yang disalibkan atau tentang Yesus itu sendiri adalah hikmat Allah, kekuatan Allah, dan menjadi dasar menjalani kehidupan yang Allah berikan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Maka apa pengaruhnya ketika bagi Paulus, Kristus adalah hikmat Allah yang mendasari kehidupannya. Maka jelas, apapun yang ia lakukan, apapun yang Paulus kerjakan, adalah sesuatu hasil dari penghayatan tentang Yesus, sehingga orang banyak akan melihat setiap perbuatan Paulus, setiap perilaku Paulus adalah sesuatu yang sama dengan percis apa yang Yesus telah ajarkan dan lakukan, Bapak Ibu Saudara. Surat yang terbuka, surat yang terbaca adalah kehidupan satu pribadi. Dan Paulus memberitakan surat Kristus yang terbaca sepanjang hidupnya. Sikap, perilaku, kehidupan Paulus adalah Kristus itu sendiri. Nah, di sini maka membuat kita terpanggil, Bapak Ibu Saudara. Betul bahwa kita pintar, kita pandai dalam satu kesempatan pada pengetahuan secara kognitif kita, misalkan dalam studi kita, intelektual kita, itu betul dan itu mendasari dan menjadi alasan kita menyikapi sesuatu dalam tugas dan peran kita masing-masing. Tetapi di tengah apa yang kita miliki, kepandaian, kecerdasan, kearifan, kebijaksanaan itu, tentu itu sesuatu yang memang sangat penting, hanya adalah apakah itu berkaitan dengan iman kita. Sebab apa? Sebab ternyata bagi Paulus, dalam hal menyikapi kehidupan ini, sikap-sikap kita tidak hanya oleh karena bentukan pengetahuan intelektual kita semata, tapi juga bentukan penghayatan iman kita terhadap Tuhan yang kita imani secara Kristiani, yaitu Yesus Kristus. Maka secara tegas adalah kalau Anda pintar, Anda juga harus memiliki Kristus. Kalau Anda misalkan kaya, Anda juga harus punya Kristus. Kalaupun Anda hebat, Anda punya jabatan, Anda menguasai semuanya, Anda juga harus punya Kristus. Kenapa? Sebab dalam menyikapi hidup ini, ternyata hikmat dunia, hikmat manusia, tidak bisa membawa kita bijaksana di mata Tuhan, selain kita berpegang, mengandalkan Dia, yaitu Kristus sebagai hikmat Allah, kekuatan Allah. Memang secara khusus dan eksklusif, bagi Paulus, hidupnya adalah banyak dipengaruhi dan memang dipengaruhi oleh ajaran dan hidup Yesus. Maka kalau dia pernah mengatakan hidup adalah Kristus, itu sangat benar. Apakah kita bisa menjadikan hikmat Allah dasar kita menyikapi kehidupan ini? Apakah kita bisa menyikapi pergumulan kita dengan apa yang kita tahu tentang Yesus, ajarannya, dan kehidupannya? Semisal begini, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita lakukan seringkali memang dipengaruhi oleh sesuatu yang kita yakini benar. Tetapi apa yang benar itu dalam hal bacaan kita adalah hendaknya sesuatu yang kita dapat dari Kristus. Kitab suci kita, Injil kita. Kita dapat dari Injil, dari Kristus, dan itu mendasari sikap kita. Ketika Anda berbuat baik, misalkan. Apa yang buat Anda berbuat baik? Apa yang mendorong Anda tetap berbuat baik? Bukan hanya karena pengetahuan bahwa berbuat baik itu adalah terpuji. Tapi berbuat baik itu dalam keyakinan iman kita adalah satu sikap yang Yesus ajarkan dan lakukan. Jadi kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Berbuat baik. Bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita. Yesus katakan,
berbuatlah baik, bahkan kepada orang yang tidak baik kepada Anda. Dunia mungkin akan mengatakan, oh tidak bisa, saya hanya baik kepada orang yang baik. Kekuatan mereka terbatas untuk melakukan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Tapi kenapa orang Kristen kok bisa memahami dan melakukan berbuat baik dan bahkan kepada orang yang tidak baik? Oleh karena keyakinan kita akan Kristus Yesus. Oleh karena ajaran dan hidup Yesus yang kita aminkan. Maka ini bentuk salah satu contoh sederhana bahwa apa yang kita lakukan harusnya punya alasan yang kuat sehubungan dengan keyakinan kita, dengan iman kita. Dan dari mana kita peroleh, Bapak Ibu Saudara? Berharap adalah dari kitab suci kita. Kita punya kitab suci, Bapak Ibu Saudara. Kita punya kitab suci yang kita bisa lihat tentang Yesus, tentang ajarannya, tentang hidupnya.